Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki ke subtema 3. Subtema 3 kita mempelajari tentang ayo cintai lingkungan. Nah, di subtema 3 ini pembelajarannya akan disampaikan oleh Bu Dita ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya Kak. Semua mengangkat tangannya bersama-sama dan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Nah, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Kalau ada yang belum siap, yuk mari kita siapkan dulu buku paket tematik tema 4C peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian kita buka subtema 3 tentang ayo cintai lingkungan. Siap ya Kak? Yuk kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di subtema 3 ini tujuan pembelajaran yang akan kita ambil dan pelajari hari ini yang pertama tentang IPA. Mempelajari pengertian lingkungan dan perilaku-perilaku yang merusak lingkungan. Yang kedua, mengamati kondisi lingkungan sekitar. Kemudian ada bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kata depan sejak dan sampai, kemudian membuat kalimat menggunakan kata depan sejak dan sampai. Di halaman 91, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan sehat? Nah, kita buka halaman 91 ya Kak. Lingkungan sehat memiliki arti lingkungan yang mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Lingkungan sehat membuat penghuninya terhindar dari penyebab gangguan kesehatan. Manusia memerlukan lingkungan yang sehat agar dapat tumbuh sehat. Nah, lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ciri-cirinya itu seperti yang ada di gambar Bu Guru. Ciri-ciri lingkungan sehat yang pertama, sumber air bersih. Tuh Kak, gambar yang pertama menunjukkan sumber air yang bersih. Yang kedua, saluran pembuangan air kotor lancar sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. Tuh, seperti gambar nomor 2. Aliran air kotor lancar sehingga air kotor tidak menggenang. Kalau air kotor menggenang mengakibatkan jadinya lingkungan yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, udara bersih dan segar. Kemudian terasa sejuk. Yang keempat, banyak tumbuhan hijau tumbuh dengan subur dan tertata rapi. Tuh, sejuk, lingkungan sehat ya, banyak pohon-pohon, udaranya segar. Kemudian nomor 5, tidak ada sampah berserakan dan tidak ada binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus. Nah, perlu diingat, hewan pembawa penyakit itu adalah lalat, kecoa, dan tikus. Lingkungan sehat memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaatnya adalah yang pertama, lingkungan yang sehat indah dipandang, memiliki kualitas udara yang baik. Banyaknya tumbuhan dapat membersihkan udara dari polusi dan yang kalian bisa baca di buku paket tematik. Sekarang kita lanjut ke lingkungan yang tidak. Nah, Bu Guru sudah punya gambar-gambar nih Kak. Gambar tentang lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan tidak sehat merupakan kebalikan dari lingkungan sehat.
Lingkungan tidak sehat tidak mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Baik udara, air, maupun tanah tidak lagi bersih, sehingga membuat penghuninya tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sumber air tidak bersih dan tercemar. Bisa dilihat di gambar yang pertama ya Kak tuh. Sumber airnya tercemar. Yang kedua, saluran pembuangan air kotor, tidak lancar sehingga air kotor menggenang. Yang keempat, udara kotor karena banyak asap dan debu. Nah, gambar yang nomor 3 yang paling bawah sebelah kiri itu merupakan udara kotor karena banyak asap dan debu. Lalu, sampah berserakan karena tidak dibuang pada tempatnya, dihinggapi lalat dan menimbulkan bau busuk. Tumbuhan yang kelima, tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Jika kita tinggal di lingkungan yang sehat, maka tubuh kita pun akan menjadi sehat. Sebaliknya, jika kita tinggal di lingkungan yang tidak sehat, maka tubuh kita dapat terserang penyakit. Apa saja akibat dari lingkungan yang tidak sehat? Nah, air yang tercemar dapat mengakibatkan tersebarnya bibit penyakit, misalnya penyakit kulit, penyakit diare. Jadi kita harus menjaga lingkungan agar kita tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Yang kedua, udara yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit pernapasan dan pandangan terganggu oleh asap atau debu. Yang ketiga, tanah yang tercemar menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur. Sekarang kita lanjut ke bagian cara memilih lingkungan. Nah, cara memilih lingkungan. Agar hidup kita tetap sehat, kita harus memelihara lingkungan sekitar kita. Lingkungan dipelihara agar tetap sehat. Lingkungan yang sehat tentu akan membuat tubuh kita sehat. Selain itu, lingkungan yang sehat juga membuat kita merasa nyaman. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama nih Kak, seperti gambar yang pertama ya, menciptakan rumah sehat. Gimana Bu rumah sehat? Yaitu rumah yang cukup memiliki lubang angin. Apa lubang angin? Namanya adalah ventilasi udara. Adanya lubang angin menyebabkan terjadinya pergantian udara yang kotor dengan udara yang bersih. Maka kalian kalau di rumah setiap pagi harus tuh buka jendela, buka pintu agar ada pergantian udara kotor dengan udara bersih. Yang kedua, menanam pohon. Menanam pohon pelindung di tepi jalan raya merupakan penghijauan. Selain untuk menambah keindahan, pohon tersebut dapat menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi sejuk dan segar. Nah, sama yang di rumahnya ya Kak, selalu punya tanaman agar bisa menyerap gas karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Selain memelihara kesehatan lingkungan, kita juga harus memelihara keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dipelihara agar lingkungan dapat terus menunjang kehidupan manusia. Beberapa cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan, mengelola limbah sebelum dibuang, dan yang ketiga, mendaur ulang sampah. Oke, sekarang buka halaman 93. Siapkan pensilnya ya, Kak. Bu Dita mau
Kalian menulisnya. Ayo berlatih. Nomor 1, manfaat lingkungan sehat adalah terbebas dari polusi udara. Yang kedua, manusia membutuhkan lingkungan sehat untuk tumbuh sehat. Yang ketiga, lingkungan yang titik-titik membuat penghuninya senang dan nyaman. Ya betul, lingkungan yang indah dan asri. Nomor 4, mandi dengan menggunakan air kotor dapat menyebabkan penyakit kulit. Daerah perkotaan lebih titik-titik daripada daerah pedesaan. Ya betul, daerah perkotaan lebih gersang daripada daerah pedesaan. Kita buka, ayo belajar halaman 94. Tentang apa ini? Kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan atau ketidakkeseimbangan lingkungan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan aktivitas manusia. Faktor alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan misalnya bencana alam, gunung meletus, gempa bumi. Namun, sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Manusia sebagai salah satu penghuni bumi sangatlah berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Namun seringkali yang digunakan manusia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama ada terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Sebagian dampaknya adalah kawasan industri dan peningkatan pemakaian kendaraan bermotor. Lalu ada terjadinya banjir, gambar yang kedua. Terjadinya banjir sebagai dampak pembuangan sampah ke aliran sungai, sehingga aliran sungai menjadi terhambat kemudian menjadi banjir. Yang ketiga, terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Jadi tanahnya tidak ada yang penyerapan, tidak ada pohon, tidak bisa menyerap, akarnya kemudian tanahnya landai dan mengakibatkan longsor. Longsor kayak gimana, Bu Dita? Nah, longsor itu gambarnya seperti yang digambar paling kanan. Gambar nomor 3. Ya, ada rumah terjatuhan tanah dari atas gunung yang dinamakan longsor. Kemudian sementara itu, beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut. Penebangan hutan secara liar di penggundulan hutan. Lihat ya Kak, penggundulan hutan tuh. Ada bapak-bapak yang sedang menggunduli hutan. Kemudian pemburuan hewan liar di habitat aslinya, pengerusakan hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarang tempat, pembangunan liar di daerah aliran sungai. Nah, ada juga pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Penggunaan pupuk yang berlebihan sehingga menyebabkan tanah menjadi tercemar dan tanah tidak produktif lagi. Pengambilan hasil tambang secara terus-menerus, penggunaan air tanah secara berlebihan sehingga pada musim kemarau terjadinya kekeringan. Kemudian ada lagi pengeboman bom ikan dan pembuangan limbah ke laut mengakibatkan air laut menjadi tercemar dan
terumbu karang banyak yang rusak, sehingga ikan-ikan banyak yang mati. Nah, ayo sekarang kita mengamati di halaman 96. Kita amati ya Kak, tanaman yang pertama, tanamannya bagus, segar, hijau, ada warna kuningnya, terlihat indah. Kemudian tanaman yang kedua, layu, kuning, gersang. Nah, kedua tanaman tersebut memiliki perbedaan tidak? Betul, memiliki perbedaan. Bagaimana ciri tanaman yang terawat? Tanaman yang terawat memiliki ciri-ciri tanamannya hijau, segar, terlihat indah. Tanaman yang tidak terawat dengan baik, layu, gersang, kering ya. Itu merupakan ciri tanaman yang tidak terawat. Insya Allah paham ya Kak? Di halaman Ayo Belajar. Sekarang kita belajar tentang Ayo Belajar. Di halaman 101. Ayo belajar memahami penjelasan dua kata depan sejak dan sampai tersebut berikut ini. Nah, sekarang kita belajar tentang kata depan sejak dan sampai. Sekarang yang tentang sejak dahulu. Kata depan sejak digunakan untuk menyatakan waktu permulaan atau waktu mulainya sesuatu. Contohnya yang pertama, peternak di desa makmur membuat kompos dari kotoran ternak sejak 5 tahun yang lalu. Contoh yang kedua, aku dididik mandiri sejak kecil. Contoh yang ketiga, sebagai informasi, sejak awal planet bumi memang tidak bulat sempurna. Nah, karena kata sejak digunakan untuk menyatakan waktu permulaan atau waktu mulai sesuatu, maka bisa saja contohnya seperti ini juga. Budita sejak 20 tahun yang lalu tinggal di Tiga Raksa. Kemudian misalnya Dimas sejak 4 tahun yang lalu sekolah di SDIP Insan Robbani. Seperti itu ya Kak. Ini kata depan sejak. Setelah ini kita akan belajar kata depan sampai. Masih kata depan sejak ya. Kata depan sekarang yang sampai Kak. Kata depan sampai digunakan untuk menandai makna batas akhir. Makna batas akhir bisa berkaitan dengan proses, tempat, atau waktu. Contohnya, tutup campuran kotoran dengan sampah daun sampai pupuk berwarna kehitaman dan sudah tidak berbau sampah lagi. Kata depan sampai pada kalimat di atas menandakan makna batas akhir yang berhubungan dengan proses. Jadi, kata depan sampai digunakan untuk menandai makna ada 4 nih Kak. Batas akhir, proses, tempat, dan waktu. Ini yang proses. Kemudian setelah ini yang tempat. Nah, contohnya yang tempat adalah saya masih sanggup berlari sampai garis finish. Nah, ini menandakan kalimatnya sampai garis finish merupakan batas akhir yang berhubungan dengan tempat. Kemudian sekarang yang kata depan sampai digunakan untuk menandai makna batas akhir waktu.
Saya belajar mulai pukul 19 sampai pukul 22. Kata depan sampai pada kalimat di atas menandakan makna batas akhir yang berhubungan dengan waktu. Kita buka Ayo Belajar halaman 94. Tentang apa ini? Kerusakan lingkungan. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan atau ketidakkeseimbangan lingkungan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan aktivitas manusia. Faktor alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan misalnya bencana alam, gunung meletus, gempa bumi. Namun, sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Manusia sebagai salah satu penghuni bumi sangatlah. Nah, untuk kelas 4A dikumpulkan ke Budita, untuk 4B dikumpulkan ke Bu Sulaiha, untuk 4C dikumpulkan ke Bu Lia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Kita baca doa kafaratul majlis terlebih dahulu ya Kak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.